Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar dan mengkaji kitab-kitab. Dan salawat dan salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan sunnah-sunnahnya sehingga dengannya kita diberikan oleh Allah miskat atau lentera yang dengannya kita meniti jalan kehidupan ini. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita sampai di bab izalatun najas atau bab izalatin najasah. Wabayaniha ay bayanun najasati wa mutahhiratuha. Bab terkait dengan tata cara membersihkan najis ya dan penjelasannya, atau bab terkait dengan penjelasan apa itu najis dan tata cara mensucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 22. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Faqala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Ini adalah hadis nomor 22 dan ini sudah kita bahas. Kemudian hadis nomor 23 wa anhu masih sama ya. Hadis dari Imam Anas bin Malik. Wa anhu radhiyallahu an قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه. Hadis nomor 23 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata ketika perang Khaybar ya, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha, kemudian Abu Talha pun memanggil kaum muslimin. Innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian semua untuk makan humur ahliyah. Humur ahliyah itu adalah keledai rumahan, ya, atau bisa dibilang keledai sajalah gitu. Karena kalau humur wahsy itu adalah, atau al-humur al-wahsyiyah itu adalah zebra. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai itu najis. Muttafaqun alaih, artinya rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anhu radhiyallahu an ay an Anas ibn Malik qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum bitasniyatid dhamir lillahi ta'ala wa li rasulih. Ya, dhamir musanna di sini yaitu yanhayan itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil khatib alladhi qala fi khutbatihi man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima al hadits. Bi'sa khatibul qaumi ant lijam'ihi baina dhamirillahi ta'ala wa dhamiri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa qul qala wa man ya'sillaha wa rasulahu fal waqi' huna yu'ariduhu wa qad waqa'a aidan fi kalami sallallahu alaihi wasallam at-tasniyata bi lafdh an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ujiba bi annahu sallallahu alaihi wasallam nahal khatib li anna maqamal khitaba yaqtadil basta wal idah fa arsyadahu ila annahu ya'ti bil ismi adh-dhahir la bid dhamir wa annahu laysa al-'atbu alayhi min haitsu jam'uhu baina dhamirihi ta'ala wa dhamir rasulih. Wa tsani annahu Rasulullah sallallahu lahu an yajma' baina ad-dhamiraini wa laysa li ghairihi la'allahu aw li 'ilmihi bi jalali rabbih wa 'azamatillah. Ya, yang pertama ini adalah ada sebuah ifadah atau faidah nahwu bahwasanya ketika kita berkhutbah ya, janganlah kita menggunakan Allah dan Rasulnya dengan dhamir huma. Ya, dengan dhamir huma, tapi sebutkanlah Allah dan Rasulnya. Tetap harus disebutkan meskipun kita tahu dhamir huma ini adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya.
Contoh ini adalah suatu ketika Rasul menegur seorang khatib yang berkhutbah, "May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima." Nah, ada kata hima di sini seharusnya tidak menggunakan ya'sihima gitu. Kenapa? Karena hima di sini dalam arti kembali tetap kepada Allah dan Rasulnya. Namun yang lebih baik itu adalah tetap menyebutkan dhamir Allah dan Rasul, yaitu wa may ya'sillaha wa rasulah gitu. Tapi ini adalah sebuah faedah yang ini penting bagi para khatib untuk tidak menyederhanakan dhamir atau kata ganti. Mengapa? Karena ini Allah dan Rasul. Kalau manusia silahkan diganti dengan dhamir. Tapi kalau Allah dan Rasulnya, kekasihnya, tentu lebih baik kita sebutkan saja. Dan yang kedua adalah bisa jadi ya hadis yang berikutnya ya, bukan yang berikutnya, hadis yang barusan kita bahas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas ini ketika mengatakan innallaha wa rasulahu yanhayanikum. Ini adalah semacam ada pertentangan antara apa yang dilarang barusan dengan bagaimana Rasul juga menggunakan lafaz tasniyah. Maka ini dijawab bahwasanya mungkin hanya memang Rasulullah SAW saja yang berhak menggunakan dhamir huma ini. Artinya kalau itu yang mengucapkan Rasul maka diperbolehkan, adapun selainnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah kekasih Allah, utusan Allah, dan yang paling mengerti akan kemuliaan dan kebesaran Allah. An luhumil humuril ahliyah, yaitu melarang dari makan keledai. Kama ya'ti fa innahu rijsun, karena itu adalah rijs. Wa haditsu Anas fil Bukhari anna Rasulullah SAW ja'ahu faqala akaltul humur thumma ja'ahu faqala akaltul humur thumma ja'ahu faqala afnaital humur fa amara munadiyan yunadi innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun fa'uqfi'atil qudur wa innaha latafuru bil humur. Nah, ini adalah ada asbabul wurud. Kenapa keledai ini diharamkan atau tidak diperbolehkan. Jadi suatu ketika saat perang Khaybar itu banyak sekali orang-orang yang makan daging keledai gitu. Dan itu dalam tanda kutip bisa akan membuat keledai itu habis gitu ya. Kenapa? Karena keledai itu sangat membantu sekali manusia pada waktu itu. Untuk mengangkat barang, mengangkat makanan, memindahkan barang, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu memakan itu terus-menerus, afnaital humur gitu. Khawatir-khawatirnya kalian bisa menghabiskan persediaan keledai yang ada. Akhirnya apa? Dibilanglah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan keledai. Karena itu najis. Wan nahyu an luhumil humril ahliyah sabitun fi hadits Ali alaihissalam. Tapi larangan ini juga berlaku dan telah disebutkan juga di hadis yang lain, ya, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Wa ibnu Umar, dan hadis dari ibnu Umar, wa Jabir juga, wa ibnu Abi Aufah, wal Barra, wa Abi Fa'labah, wa Abi Hurairah, wal Irbat, wa Khalid, wa Amr, wal Miqdam, wa ibnu Abbas, ya, wa kulluha sabitatun fi dawawinil Islam. Wa qad dzakara man akhrajaha fi syarhi wa hiya dalatun ala tahrimi akli luhumil humril ahliyah wa tahrimiha huwa qaulul jamahir minas sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahum li hadhil adillah. Jadi hadis ini rupa-rupanya banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat sehingga dikatakan hadis ini sangat sahih gitu ya. Dan ini menjadi dalil yang sangat kuat akan keharaman dari keledai. Memang keharaman itu tidak serta-merta ya karena hewan itu buas atau karena hewan itu mungkin bertaring gitu ya, sebagaimana yang kita ketahui atas ilat-ilat seperti itu. Tapi juga karena hewan itu saking dekatnya dengan kita sehingga jangan dimakan. Kenapa? Karena itu nanti akan berfungsi membantu kita. Wa dhahaba Ibnu Abbas ila adami tahrimil humril ahliyah gitu. Wa fil Bukhari anhu la adri anuhiya anha min ajli annaha kanat hamulatan nas am hurrimat. Nah, kecuali Ibnu Abbas di sini, Ibnu Abbas ini cukup menyelisih jumhur lah gitu. Seperti yang saya katakan di awal, ya, Ibnu Abbas itu menyelisih jumhur. Kenapa? Karena
Ibnu Abbas itu kurang bisa memahami kenapa itu diharamkan. Sama sebagaimana yang saya sampaikan barusan. Apakah ia diharamkan karena memang itu najis ataukah diharamkan karena apa? Hamulatan nas. Ya, di sini ada lafaz hamulatan nas. Nah, ini ada lafaz hamulatan nas. Hamula ini artinya ia membawa beban ya bagi manusia. Artinya apa? Manusia itu membutuhkan banget sama keledai ini gitu untuk ngangkat barang mereka, untuk ngangkat keperluan mereka gitu. Dan selain sebagainya gitu. Nah, wala yakhfa. Nah, wala yakhfa dha'fa hadzal qaul, dan memang ucapan Ibnu Abbas ini termasuk sangatlah lemah. Li'anna al-asla fi nahyi tahrim wa in jahilna illatah. Ya, kenapa? Karena hukum asalnya itu adalah tetap haram meskipun kita tidak mengetahui ilatnya gitu ya. Sebagaimana yang saya sampaikan barusan, kita kadang-kadang tidak tahu apa ilat dari keharaman keledai ini. Apakah karena memang ia itu dikhawatirkan jika dimakan ya ia akan punah, habis dan tidak ada lagi yang membantu manusia, ataukah karena memang ini diharamkan karena memang betul-betul haram gitu. Wastadalla Ibnu Abbas bi umumi qaulihi, dan Ibnu Abbas menyelisih jumhur dengan mengatakan keledai itu tetap halal kok gitu. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berdalil pada firman Allah dalam surat Al-An'am, yaitu qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Nah, fa innahu talaha jawaban liman sa'alahu an tahrimiha. Wa li hadits Abi Dawud annahu jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghalib bin Abjur faqala ya Rasulullah asabatna sanah wa lam yakun fi mali ma ut'imu ahli illa simana humur wa innaka harramta luhumal humuril ahliyah faqala at'im ahlaka min samini humurika fa innama harramatha min ajli jawalil qaryah yuridu allati ta'kulul jallah wahyal adra. Jadi Ibnu Abbas berbeda dengan jumhur, di mana jumhur mengharamkan keledai. Tapi Ibnu Abbas juga punya dalil, yaitu apa? Pertama, surat Al-An'am ini, yaitu apa? Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Artinya katakanlah Muhammad, aku tidak mendapati apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku itu haram. Artinya kalau itu memang haram harusnya ada penjelasan resmi, gitu ya. Yang berikutnya adalah karena ada hadis yang lain yang ini seolah-olah menasah keharaman keledai gitu. Seolah-olah saat perang Khaybar itu dinyatakan keledai itu haram dimakan. Karena tadi asbabul wurudnya khawatir itu akan menghabiskan cadangan keledai yang ada di medan perang. Nah, begitu ada sahabat Ghalib bin Abjur bertanya karena ia saking kelaparannya, ia tidak punya apa-apa kecuali ada keledai gemuk di rumahnya. Nah, Rasulullah izinkan. Faqal at'im ahlaka min samini humrika. Ini di dalilnya ini. Dalilnya adalah nih. At'im ahlaka min samini humrika. Udah nggak apa-apa, kasih makan saja pakai keledaimu yang gemuk gitu. Nah, di sini ada hilah. Hilah itu adalah kenapa Rasulullah ternyata menghalalkan keledai itu ya untuk dimakan ya, dan dulunya itu diharamkan. Nah, beliau beralasan kalau dulu diharamkan ya karena dia itu jawalul qaryah. Karena keledai itu suka mengelilingi desa, dalam arti suka makan kotoran, ya, suka makan barang-barang najis. Makanya dinamakan jallah atau jalalah. Ya, atau dimakan jalalah. Nah, memang bisa dikatakan ulama sepakat akan keharuman jalalah. Jalalah itu adalah hewan apapun yang memakan najis gitu. Bahkan ikan sekalipun ya, ikan ketika ia dipelihara di empang gitu ya, sedangkan empangnya itu mohon maaf buang BAB, kemudian buang kotoran di situ, kemudian ikan pun itu hanya makan dari kotoran manusia, akhirnya ia pun disebut sebagai jalalah dan haram dimakan.
Nah, lalu apa dalil jumhur terhadap dalil dari Ibnu Abbas ini? Nah, di sini dikatakan, di sini ada catatan, ya di sini ada angka 1. Nah, wa ujiba di sini wa ujiba dan dijawab. Artinya apa? Dalilnya Ibnu Abbas ini dijawab oleh jumhur bahwasanya annal ayah khassat umumaha al ahadits as-sahihah. Ya. Al-mutaqaddimah wa bi anna hadits Abi Daud muttarib mukhtalafun fihi ikhtilafan katsira. Jadi menurut jumhur ayat ini telah ditaksis. Jadi ayat dalam surat Al-An'am tadi yang kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman itu telah ditaksis dengan ayat yang diriwayatkan Nabil oleh Abu Talha. Sedangkan riwayat Abu Daud yang barusan, ya, yang itu tadi tentang seseorang yang dia kelaparan, akhirnya dia hanya makan, akhirnya diizinkan oleh Rasul untuk makan, keledainya yang gemuk di rumah dengan beralasan kenapa diharamkan dulu. Dulu itu diharamkan karena keledai itu adalah jalalah, suka makan kotoran manusia atau kotoran najis. Gitu. Nah, wa in sahha gitu ya. Tapi kalaupun dianggap hadis Abu Daud yang ini tadi teman-teman, ya hadis ini, kalau hadis ini pun dianggap sahih sekalipun, humila 'alal akli minha inda darurah, karena ini dihukumi darurah gitu. Kama dalla alaihi qauluhu asabatna sanah ay syiddatun wa hajatun. Jadi di sini ternyata jumhur menggunakan dalil Abu Daud ini kalaupun sahih ya itu adalah sebagai darurat, dan memang kalau sudah berbicara darurat apapun boleh kan gitu. Bahkan yang najis sekalipun akhirnya diizinkan, dibolehkan gitu. Wa dzikrul musannif li hadainil haditsaini fi babin najasat wa ti'dadiha mabniun ala anna tahrim min lazimihi tanjis wa huwa qaulul aktsar wa fihi khilaf. Ya. Wal haqqu anna al-asla fil ayani at-taharah wa anna tahrim la yulazimun najasah. Fa innal hashishah muharramatun tahirah wa kadal mukhaddirat was sumum al-qatilah la dalila ala najasatiha. Nah, yang menarik ini jumhur memiliki kaidah bahwasanya hal-hal yang najis itu tidak serta-merta ya atau sesuatu yang diharamkan, makanan yang diharamkan itu tidak serta-merta ada najis yang melekat padanya. Gitu. Ada najis yang melekat padanya. Contohlah kalau tadi jalalah itu memang diharamkan karena ia memang makan najis. Tapi pada prinsipnya ada beberapa hal-hal yang itu diharamkan, makanan yang diharamkan meskipun tidak ada najis di situ. Contoh adalah hashisyah. Hashisyah itu ganja. Ganja itu kenapa diharamkan? Ya padahal apa? Padahal daunnya itu kan suci gitu. Daun ganja, daunnya itu kan tidak ada masalah, tidak ada najis yang menempel pada ganja. Wa kadzalikal mukhaddirat wassumum ya, racun gitu ya. Kemudian narkotika, narkoba itu sebetulnya secara zat itu mungkin suci gitu. Suci itu dalam arti tidak ada najis di situ gitu. Ya, maka ya bisa jadi memang keharaman itu tidak serta-merta harus ada najis gitu. Nah, wa amman najasa, tapi kebalikannya, sesuatu yang najis pasti haram gitu ya. Jadi semacam ada kaidah begini. Yang namanya haram belum tentu najis. Tapi yang namanya najis pasti haram gitu. Maka dikatakan ini fakullu najisin muharramun. Maka ini ada kaidah ini, teman-teman semuanya bisa dicatat kaidahnya. Ini penting kaidah ini. Nah, ini kaidahnya. Fakullu Fakullu najisin muharramun. Maka setiap yang najis haram. Wala aks. Artinya apa? Walaisa kullu muharramin najisun gitu ya.
Jadi kullu najisin muharramun wa laisa kullu muharramin najisun. Gitu. Jadi kullu najisin muharramun, setiap yang najis itu haram, wa laisa kullu muharramin, dan tidak setiap yang haram itu najis gitu. Wa dzalika li'anna al-hukma fin najasah wal man'u an mulabasatiha ala kulli hal. Nah, kenapa? Karena harus difahami yang namanya hukum najis itu adalah larangan untuk terkena najis pada setiap saat gitu. Fal hukmu bin najasatil aini hukmu bitahrimiha. Maka hukum atas najisnya sesuatu itu adalah hukum keharamannya. Ya, bi khilafil hukmi tahrim. Berbeda dengan hukum tentang keharaman. Fa innahu yahrumu lubsul hariri wa dhahab wa huma tahiran daruratan syar'iyatan wa ijma'an gitu. Nah, yang namanya hukum najis itu adalah hukum keharaman. Kenapa? Karena kalau tersentuh, misalnya kena najis atau kena apa gitu ya, bisa jadi batal wudhu gitu kan, atau ya jadi tidak sah lah ibadah gitu. Nah, berbeda dengan yang namanya haram. Contoh apa? Menggunakan baju sutra itu haram, tapi tidak najis. Kenapa? Karena harir wa dhahab suci. Ya, menggunakan emas bagi laki-laki, emas itu suci. Harir juga sutra suci. Tapi ini diharamkan. Karena apa? Karena memang secara syar'i nggak boleh, dan secara ijma juga tidak boleh. Ya. Wa idza arafta hada fatahrimul humuri wal khamr alladhi dalat alaihi nusus la yalzam minhu najasatuhuma. Maka begitu juga bab khamr yang tadi yang minggu lalu kita bahas. Khamr dengan keledai itu tidak serta-merta najis gitu ya. Meskipun dia diharamkan untuk dimakan, ya khamr haram untuk diminum, keledai haram dimakan, tapi tidak serta-merta keduanya najis loh gitu. Kenapa? Bala budda min dalilin akhir. Dia membutuhkan dalil yang lain yang mengatakan khamr atau luhum ahliyah ini adalah najis. Wa illa, maka kalau tidak seperti itu, baqina alal asl al muttafaq alaih. Maka hukum asalnya kita kembalikan bahwasanya apa? Hukum humur ahliyah yaitu keledai ataupun emas ataupun harir yaitu sutra ataupun khamr itu suci gitu. Suci, meskipun itu dilarang diminum, dilarang dimakan, dilarang dipakai, tapi itu suci. Famanidda'a khilafah fad dalil alaihi. Adapun bagi yang menolak ini, maka dia harus punya dalil. Walidha, oleh karena itu kita katakan, oleh karena itu kita katakan, la hajatan ila ityanil musannif bi hadits Amr bin Kharijah al-ati qariban. Maka sebetulnya kita tidak perlu ya bersusah-susah payah mencari dalil gitu ya. Karena apa? Karena nanti dalil ini itu nanti akan disiapkan oleh yang tidak cocok sama kita di hadis Amr bin Kharijah yang akan akan kita munculkan setelah ini, mustadilan bihi ala taharati lu'abir rahilah wa ammal maita falaula dan lain sebagainya gitu ya. Wa ammal maita, adapun kalau bangkai, falaula annahu warada dibagul adimi tahuruhu wa ayyuma ihabin dubigh faqat tahur laqulna bi taharatiha idil warid fil Qur'an tahrimu akliha walakinna hakamna bin najasa lamma qama 'alaiha dalilun ghairu dalil tahrimiha. Begitu juga misalnya bangkai. Bangkai itu pada prinsipnya kita ini hampir mengatakan dia itu haram saja, tapi tidak najis ya. Hanya sekedar haram tapi tidak najis. Gitu. Nah, begitu ada dalil dibagul adimi tahuruhu wa ayyuma ihabin dubir faqat tahur ya, yaitu kulit bangkai itu tata cara mensucikannya itu adalah dengan disamak, maka kita katakan bahwasanya itu najis gitu. Kalau tidak ada dua dalil ini kita akan katakan itu suci. Kenapa? Karena di dalam Quran itu hanya disebutkan larangan makan. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walhamul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih gitu. Nah, maka dari itulah kita katakan
bangkai pun akhirnya menjadi najis. Kenapa? Karena ada dalil lain selain dalil hanya keharamannya saja. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman, silakan. Berarti haramnya ini adalah aplikasi kaidah usuliyah al-aslu fin nahyi tahrim. Betul ya Ustaz? Meskipun kita tidak mengetahui ilatnya. Wa in jahilna illatahu. Iya. Jadi memang hukum asal ya dari keharaman atau larangan itu adalah haram walaupun kita tidak tahu ilatnya gitu. Ataupun ilatnya itu ada tapi mustabih. Mustabih itu kita itu tadi kita ragu gitu. Sebetulnya kan di dalam hadis Abu Thalhah tadi kan disebutkan fa innaha rijsun, karena apa namanya jalala itu rijis atau najis ya. Tapi pada prinsipnya ada di sini najis ini tuh kayak khilaf gitu. Adanya khilaf gitu. Kenapa? Karena di sisi lain disebutkan kalau engkau makan kau akan menghabiskan persediaan keledai kita. Tapi di satu sisi dari Abu Daud dikatakan kenapa itu diharamkan karena dia jalalah. Berarti kan memang ilatnya di sini tuh tidak begitu kuat gitu. Ustadz, kalau ayat inna angkarul aswati la sautul hamir itu ada penjelasan ilatnya enggak? Kalau ada karena apa, Tat? Jadi memang suara hewan, ya suara hewan, ya kalau bisa dikatakan suara hewan yang paling tidak enak didengar itu adalah suara keledai memang. Dan ini memang fakta. Jadi keledai itu suaranya itu nggak enak dan dikatakan bahwasanya suara keledai itu memanggil setan. Dan ini memang bukan ilat atas keharamannya sih, tapi menurut saya memang ini dalil kalau suaranya hamir itu atau suaranya keledai itu memang nggak enak gitu dan bisa memanggil setan atau memanggil jin. Kemudian dikatakan Masya Allah banyak kaidah fikih di sini Ustaz ya. Iya, al-aslu fil a'yani thaharah. Di sini hukum asal dari a'yan itu thaharah. Nah, al-a'yan di sini itu adalah iya sama dengan al-asya. Al-ain, asya itu sama. Ya, jadi al-aslu fil a'yan atau al-aslu fil asya itu sama. Ya. Artinya begini, dalilnya di sini itu maksudnya adalah hukum asalnya ya sesuatu yang bahkan diharamkan sekalipun ya Ustaz ya. Contoh tadi, misalnya khomer ketika diharamkan, kemudian keledai ketika diharamkan, sutra ketika diharamkan, emas ketika diharamkan. Haram di sini itu adalah haram tahrim ya untuk apa? Istiqmal, untuk menggunakannya gitu. Khomer karena diminum, keledai karena dimakan, kemudian emas karena dipakai oleh laki-laki, sutra karena dipakai oleh laki-laki. Nah, ini hukumnya itu haram dulu tapi bersisa kesuciannya gitu. Sehingga apa? Al aslu fil ayani at-tahara. Jadi hukum asal sesuatu yang bahkan diharamkan sekalipun masih suci. Ya, sampai apa? Hatta yanhadha dalil akhar ala tahrimi, sampai ada dalil lain yang menunjukkan keharaman atau kenajisannya. Gitu. Nah, begitulah ketika al-maitah sekalipun. Al-maitah itu kan bangkai. Di dalam Quran itu bangkai itu dikatakan haram dimakannya doang. Sehingga apa? Hampir saja ulama itu mengatakan itu suci. Secara zatnya itu tohir. Tapi begitu ada ayyuma ihabin dubir faqat tohur. Bangkai kayak gimana pun kalau kulitnya itu sudah disamak, maka kulitnya itu akan menjadi suci. Nah, ini menunjukkan kalau bangkai itu ternyata najis. Nah, cara mensucikan kulitnya adalah dengan cara disamak. Gitu. Kemudian yang darurat boleh makanya pakai kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Iya, iya ini adalah hukum darurat. Sehingga tadi memang menurut jumhur hadis Abu Dawud itu lebih dibawa pada alasan darurat. Kenapa? Karena tadi asobatna sinah, ya. Jadi kita ini sangat kelaparan gitu ya. Sanah atau sinah itu artinya menunjukkan laparnya itu dalam waktu lama gitu. Dalam waktu lama. Ada pertanyaan lain?
Baik, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada kita tutup, kemudian kita masuk ke hadis yang nomor 24. Oh, ada satu ini apa ini? Oh, jazakallah khairan. Baik, syukran. Kita keluar masuk lagi ya teman-teman ya.